Saya serahkan kepada moderator, saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat beliau. Dr. Meldawati Simamora, Magister Manajemen, lahir pada tanggal 14 Maret 1980, beralamat di Tapang, Kabupaten Bandung, dengan riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Metode Indonesia, S2 Magister Manajemen Universitas Pasundan, dan sudah mendapatkan pelatihan tahun 2017 sebagai tim pendamping akreditasi FKTP, tahun 2019 pelatihan manajemen puskesmas. Dan saat ini beliau aktif bertugas sebagai Kepala Puskesmas Sukajadi, Kabupaten Bandung. Demikian CV singkat beliau. Selanjutnya saya serahkan kendali diskusi kepada Ibu Dr. Meldawati Simamora, Magister Manajemen. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Terima kasih buat Ibu pembawa acara kita. Mohon izin, apakah suara saya sudah kedengaran, Dokter? Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan saya, Dr. Meldawati Simamora, untuk memandu acara kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita dihadiri oleh orang-orang yang terhebat tentunya ya, yang pasti narasumber kita juga yang paling hebat dan juga yang paling mengerti tentang akreditasi, dan saya pun percaya bahwa semuanya surveyor kita yang senior yang luar biasa. Mari kita beri aplaus dulu dong buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk membuka acara ini dengan membacakan satu pantun ya. Mohon izin buat dokter-dokter sekalian, boleh dibuka dulu nih untuk mencairkan suasana kita, boleh dibuka dulu speakernya ya. Makan bakmi di Kendari. Jangan lupa sambil kita reakreditasi. MFK dan K3 topik diskusi kita hari ini. Kita ikuti dan cermati. Mudah-mudahan. Iya, saya nyontek ya dokter dan ibu-ibu semuanya nyontek. Terima kasih ya sudah ada contoh. Iya, baiklah, kita akan mulai saja ya. Yang terhormat guru kita, Dr. Cahyono Kuntioro, MPH, DRPH, dan yang kami hormati tentunya Dr. Marwan Sidik, Dr. Hamdani Usman, yang selalu memandu kita, yang selalu membantu kita untuk terselenggaranya acara ini. Dari sebelum kami yang junior ini mungkin yang belum menjadi surveyor, sampai saat ini kita diterima menjadi surveyor, beliau itu selalu membantu kita dalam sesi pembelajaran. Yang kami hormati juga pastinya semuanya panitia-panitia yang di belakang layar ya, yang hebat-hebat, yang luar biasa. Walau tidak terlihat nih sebenarnya siapa yang di belakang layar, tapi mereka orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang sudah menyiapkan acara ini, dan juga yang tidak kalah saya hormati dan saya banggakan semuanya superior, senior-senior saya, dan teman-teman saya yang sekarang sudah menjadi surveyor di seluruh Indonesia. Baiklah, adapun acara kita hari ini, materi acara kita hari ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Hanya saja mungkin kita bisa meningkatkan kembali kompetensi kita, mengingat kembali apa-apa saja sih yang perlu kita tambahi di dalam pada saat kita melakukan survei akreditasi. Judul kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah K3 dan MFK. Tapi sebelum kita serahkan kepada Dr. Cahyono dan juga kepada pemicu kita, nanti akan dipandu oleh Dr. Marwan. Terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan
CV dari Dokter Cahyono. Saya boleh share screen, Dokter? Sebentar ya, saya share screen CV beliau. Oke, apakah sudah kelihatan, Dokter? Belum, Bu. Belum, sebentar. Belum keluar. Belum. Apa ya? Kok Ngeheng ya. lama, Bu? Oh ya, di sini ya. Mau masuk. Tarik. Mungkin ya akan bacakan saja sambil menunggu laptop saya bisa. Oh, Udah tuh. Udah kelihatan. kelihatan dong? Ya, Udah kelihatan. kelihatan. Mau Di slideshow aja, Mbak. Slideshow di ini ya, di full screen. Kayaknya yang jadi tidak kelihatan. Sebentar ya. View. Ini mau muter-muter dia. Bentar ya, Dok. Ya, Dok, ini layar. Sinyalnya Saya kurang bacakan bagus. dulu aja ya sambil Klik gambar gelasnya aja, Bu. Gambar gelas di saya bawah. bacakan saja ya. Iya, bacakan aja. Ya. Oke. Baiklah, kelihatan ya, Dok? Sudah. Udah? Udah. Atau belum? Saya akan bacakan CV beliau, guru kita di akreditasi. Nama beliau adalah Dr. Cahyono Kunchoro MPH, Dokter PH, dan jabatannya pada saat ini adalah Direktur Utama Rumah Sakit Ken Saras. Pendidikan beliau mengambil dokter di FK UGM pada tahun 1980. Waduh, ini pada saat saya lahir ini, Dokter. Kemudian mengambil MPH-nya di Universitas of Hawaii di tahun 1989. Kemudian ngambil doktor PH-nya di Universitas of Hawaii juga pada tahun 1996. Luar biasa sekali ya. Pekerjaan beliau adalah kepala puskesmas di Kabupaten Purworejo tahun 1981 sampai 1987. Kemudian beliau juga adalah Widya Suara BLKM Salaman tahun 1987 sampai 1993. Kemudian Kepala Bapelkes Gombong. Wah, ini saya, Dok, di sini kemarin pelatihan pada tahun 93 sampai 2009. Kemudian Kepala Bidang K2 PK Dinkes Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sampai 2010. Kemudian Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Ken Saras 2010 sampai 2013. Kemudian Direktur Utama Rumah Sakit Ken Saras 2014 sampai 2020. Kemudian Direktur SDF dan PP Rumah Sakit Ken Saras 2020 sampai 2022 dan Direktur Utama Rumah Sakit Ken Saras tahun 2002 Saras sampai dengan sekarang. Ya, mungkin itu saja CV beliau yang bisa saya bacakan saat ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan serahkan kepada Dr. Marwan untuk dapat memandu kita dalam diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Izin, Bu Moderator, sebelum saya mulai mungkin bisa tampilkan Pak Cahyonya duduk. Ya. Fotonya. Sepatah dua patah. Pak Cahyono, silakan. Ya. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia Pak Dr. Kunchoro. Yang saya hormati Pak Marwan Siddiq ya, dan teman-teman semua ya, yang saya hormati, dan juga
Bu Meldawati selaku moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih, saya diundang kembali untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu sekalian. Kali ini terkait dengan K3 dan MFK. Mudah-mudahan diskusi kita akan bermanfaat ya bagi kita semua. Saya kira itu Pak Marwan. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya akan mulai izin untuk share screen. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana sudah terlihat? Slideshow. Ya, oke. Ya. Baik, teman-teman, Pak Cahyono dan teman-teman, seperti kita ketahui hari ini kita membicarakan masalah MFK dan K3. Tapi berhubung K3 lebih dahulu jadi 1.3, maka saya dahulukan untuk K3-nya. Ya, kalau kita lihat di sini cuma sedikit gitu ya ininya. Hanya ada beberapa saja. Jadi mungkin bisa lebih ringkas kita bicarakan. Baik, di sini Pak dalam elemen penilaian ada ABCD, cuma hanya saja yang banyak bermasalah kalau misalnya di poin A ini ada petugas yang bertanggung jawab, mungkin tidak perlu terlalu dipermasalahkan, biasanya itu betul semua. Kemudian program K3, karena ini cukup banyak, nanti mungkin Pak Coyono bisa tolong menjelaskan itu, yang mana aja sih perlu kita nilai. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan berkala ini, yang bagaimana, karena ini faktanya masih jarang ya, kadang-kadang melakukan betul-betul pemeriksaan secara berkala itu. Nah, bagaimana nanti penilaiannya termasuk imunisasi. Karena banyak juga belum. Tapi saya dengar tadi dari Ibu Melda katanya mulai Desember tahun lalu ya. Jadi udah mulai ada program imunisasi. Kalau sebelumnya walaupun ada ya seperti tetanus toksoid, ada hepatitis B, nah itu belum dimulai. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah ada. Mungkin bagaimana cara penilaiannya. Ini saya rangkum saja Pak ya, nanti tolong dijelaskan masalah ini. Karena nanti kalau sudah diskusi poin A udah kelewat karena terlalu banyak yang lain. Nah, saya kira sampai di sini Pak, sampai poin D ya. Di poin D aja kita silakan mungkin Pak Cahyono bisa menjelaskan agar kita tidak salah langkah lagi nih Pak. Terima kasih, saya stop share Pak. Ya. Itu biar tetap saja supaya Biar saja. Ya, oke. Ya. Sebentar ini saya sambil Ini sudah bisa dibaca? Belum. Belum. Saya perlu share screen lagi. Kok di escape nggak mau ya? Pak Hamdani gimana nih? Ini share screen, ya, screen, share. Ini ya. Ya, udah muncul Pak Marwan. Udah muncul ya. Slideshow. Tinggal slideshow-nya aja.
Silakan Pak Cahyono, ya, Baik, poin ya. A. Ya. Yang pertama untuk elemen penilaian A ini penetapan petugas tadi seperti disampaikan Dr. Marwan itu mudah ya. Nah, ini program K3 itu kita mesti melihat ke standar K3 ya. Standar K3 nanti akan saya tunjukkan. Standar K3 yang sebetulnya overlap dengan beberapa kegiatan Ya. program MFK. Ini ada dua pilihan, apakah program itu akan dipisahkan, program K3 sendiri dan program MFK sendiri, atau Puskesmas juga bisa saja mengintegrasikan. Jadi program MFK dan K3 ya. Nah, itu misalnya ditetapkan sendiri-sendiri itu tidak salah, mau diintegrasikan adalah lebih baik ya. Coba di stop share dulu, saya akan tunjukkan yang tentang program K3. Sebentar nih, saya mesti cari filenya. Ya, itu kalau kita membaca dari Permenkes 52 tahun 2018, itu kita mengenal yang disebut dengan standar standar K3 ya, standar K3 Pasienkes itu ada 11. Mulai dari identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di Pasienkes, ini sebetulnya menyusun risk register kan, risk register yang terkait dengan K3 karena ini ada kaitannya nanti dalam penentuan kecelakaan akibat kerja (KAK) dan penyakit akibat kerja. Ya. Kemudian yang kedua, penerapan kewaspadaan standar terkait dengan K3. Ya. Kemudian penerapan prinsip ergonomi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemberian imunisasi. Kemudian pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Pasienkes. Nah, 1 sampai 6 ini murni program K3 ya. Nah, 7, 8, 9, 10 ini overlap dengan MFK. Pengelolaan sarana dan prasarana Pasienkes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian pengelolaan peralatan medis, kesiapsiagaan darurat bencana dan kebakaran, kemudian pengelolaan B3 dan limbah B3. Kemudian di standar K3 itu juga ada pengelolaan limbah domestik. Nah, kalau ini akan diintegrasikan, ya tinggal dimasukkan ya, karena ada, jadi bisa dijadikan satu saja, atau andai kata akan dipisahkan, maka yang murni K3 itu bisa masuk ke program K3 dan yang overlap itu dimasukkan ke program MFK ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih gitu ya. Jadi silakan saja
Kalau nanti menjumpai pada waktu survei ternyata programnya dipisahkan, itu tidak salah. Mau diintegrasikan, itu juga tidak salah. Ya. Nah, terkait dengan EP yang kedua, ya, itu tentang pemeriksaan kesehatan. Ini saya stop share dulu, boleh ditayangkan kembali tadi. Itu di 136 ya. Nah, PPB ini ada pemeriksaan kesehatan berkala. Itu diminta ada pada RUK dan RPK harus masuk, kemudian bukti pelaksanaannya. Ya. Nah, ini yang kalau kita mengikuti pelatihan K3, itu mestinya pemeriksaan kesehatan berkala itu ada yang sifatnya rutin, ya. Dan untuk masing-masing jenis pekerjaan itu sebetulnya jenis pemeriksaan minimalnya apa dan yang dapat ditambahkan apa itu perlu kita identifikasi sebetulnya. Ya. Ini mungkin advance ke depan itu perlu kita ikuti ya, sesuai juga nanti bagaimana perkembangan dari peraturan perundangan yang ada. Ya. Kalau sekarang ini sih masih belum secara detail ya disebutkan untuk misalnya pegawai yang tidak pegang pasien itu pemeriksaan kesehatannya apa, kemudian untuk pegawai yang bersentuhan dengan pasien pemeriksaan kesehatannya apa, kemudian yang pegawai dengan risiko ya misalnya petugas laundry, petugas-petugas yang mengerjakan sampah maupun limbah B3, kemudian petugas gizi, petugas farmasi, dan petugas radiologi misalnya, itu perlu untuk pemeriksaan kesehatannya dikaitkan dengan risiko pekerjaan. Sebetulnya begitu. Itu kalau kita mengikuti pelatihan K3 ya. Jadi pemeriksaan kesehatan berkala itu dikaitkan dengan risiko pekerjaan. Tapi ini saya yakin yang sudah yang kita lakukan pada waktu survei, ini pasti pemeriksaan kesehatan berkala berupa MOU yang rutin dilihat TTV-nya, kemudian beberapa parameter laboratorium gitu ya. Gitu. Nah, sementara ini itu kita bisa kita terima gitu ya. Tapi mungkin nanti ke depan kalau betul-betul kita terapkan seperti pada PMK tentang K3 di Fasienkes itu pemeriksaannya mesti ya dikaitkan dengan risiko pekerjaan. Ya. Oke. Begitu juga imunisasi. Ini imunisasi itu juga dikaitkan dengan risiko pekerjaan. Ini saya yakin ini yang imunisasi pasti Bapak Ibu skor 10 ya, karena kemarin kan ada kewajiban imunisasi COVID ya untuk seluruh pegawai. Nah, mungkin ke depan ini perlu dipertimbangkan untuk imunisasi sesuai dengan risiko pekerjaan. Itu komentar saya tentang EPB dan EPC. Nah, kemudian yang terkait dengan EPD.
ini kita mesti pelajari apa yang ada di Permenkes 27 tahun 2017, penanganan kasus-kasus yang terpapar, misalnya jarum suntik ya. Nah, itu ternyata pasiennya adalah pasien hepatitis atau pasien HIV, itu di lampiran Permenkes 27 tahun 2017 itu ada apa saja yang harus dilakukan. Baik pemeriksaan maupun konseling yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian kalau terjadi kekerasan cedera akibat kerja, itu juga kita mesti mengikuti bagaimana mekanisme penanganannya. Ya. Meskipun pada standarnya ini hanya diminta bukti dilakukannya konseling dan tindak lanjutnya. Ya. Jadi mestinya, jadi gini, kalau kita menilai, ya kita ngikuti instrumen ya. Tapi kita perlu sarankan supaya kalau terjadi KAK atau PAK itu dilakukan sesuai dengan apa yang Izin dok, bisa Di unmute dok, bisa. Ya. Jadi sampai mana yang kelewat ya? Ya. Barusan aja dok. Silakan dilanjut aja. Dokter izin juga. Tolong nanti dilihat ya di PMK nomor Slide-nya tidak keluar, Dok. 11 Itu slide-nya, Dokter. 2022. Sudah keluar. PMK nomor Belum keluar slide-nya. Dok, punten slide-nya belum keluar, Dokter. Enggak, saya tidak Tidak slide. menampilkan slide ya. Siap, Dokter. Siap, Dokter. Ya, jadi itu. Jadi tolong peraturan perundangan terkait dengan K3 itu untuk dibaca. Ya. Saya ada slide tentang kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, nanti saya bisa sharing ke teman-teman sekalian. Nanti diingatkan saja, saya Pak Marwan, saya diingatkan PowerPoint yang bisa saya share ke Bapak Ibu sekalian. Baik, izin Pak Cahyono sebelum dilanjutkan, Bu Moderator, masalah kita kembali dulu ke imunisasi, Pak. Ya. Tadi kan kalau kita survei yang lalu memang COVID ya, tapi kan kalau tergantung dengan faktor risiko kan sebenarnya ada hepatitis katanya sudah ada gitu untuk bayi, karena mungkin sebagian bilang tidak ada anggaran, tapi untuk bayi itu kan ada hepatitis bisa didouble aja. Kedua misalnya untuk petugas lapangan, saya di cleaning service ada tetanus toksoid ya untuk anti tetanus. Nah itu kalau belum dilakukan cukup dengan COVID aja itu gimana sih penilaiannya, apa cukup begitu ya? Ya. Sementara ini kan kita terima ya, kita terima. Tapi kita belum tahu nanti peraturan perundangan yang akan datang ya. Karena ini sebagai contoh ya, untuk imunisasi pegawai itu ada yang direkomendasikan oleh Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia. Itu sesuai dengan risiko yang ada. Ya, misalnya untuk pekerja yang kontak dengan darah atau cairan tubuh, misalnya di laboratorium ya, mungkin juga perawat gitu ya. Nah itu imunisasi hepatitis B misalnya. Ya. Jadi kita bisa mengikuti ke depannya ya. Ini rekomendasi dari Perdoki. Tapi kita juga belum tahu bagaimana program dari pemerintah kan. Kalau memang nanti ke depan sudah ada, itu kita tinggal mengikuti apa yang ada pada program pemerintah. Tapi sementara ini ya COVID kita terima karena itu yang jelas sudah diwajibkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Jen. Silakan moderator lanjutkan. Oh ya, satu lagi Pak, mengenai
program K3 tadi kan banyak, Pak. Ya, ya. Nah, itu harus dilakukan semua atau gimana ini ya, Pak? Kan, Ya, ya, ya. iya, bingung Ya. juga itu Paling nilainya, tidak Pak. begini. Paling tidak itu yang diminta di EP B, C, D, ya, Ya, itu harus ada ya, harus ada. Nah, tapi kalau kita membaca sebetulnya ya, kalau membaca di EPA ini kita mesti mengacu pada peraturan perundangannya. Ya. Jadi 11 program K3 itu mesti kita lakukan. Yang pertama pasti ya, yang pertama pasti. Ya, coba saya. Ya. Pengenalan potensi, coba saya share screen ya. Ini kalau kita ngikuti peraturan perundangan ya, pengenalan potensi bahaya, ini kan kita menerapkan manajemen risiko ya. Jadi dari risk registernya ada. Penerapan kewaspadaan standar itu pasti ya. Itu kemudian, nah ini 4 dari 5 ini kan diminta ya, diminta di apa? Di EP-nya. Kemudian pembudayaan PHBS ini pastilah mesti kita lakukan ya. Nah, penerapan prinsip ergonomi. Ini mungkin ini yang masih jarang dilakukan ya. Apakah misalnya untuk petugas yang banyak bekerja di komputer itu pengaturannya bagaimana ya. Kemudian untuk pemeriksaan misalnya di ruang periksa, kemudian juga oleh dokter gigi dan sebagainya, itu bagaimana mengupayakan supaya petugas kita ketika melakukan pemeriksaan atau pengobatan itu mengikuti prinsip-prinsip ergonomi. Izin Pak Cahyono. Ya. Untuk masalah ergonomi ini kan misalnya ya untuk petugas yang biasa bekerja dengan komputer itu kan kursinya pun harus tertentu ya. Nah, ini kan belum saya lihat belum. Jadi kira-kira dinilai berapa itu? Kalau 10 saya kira belum, Pak. Untuk ergonominya aja saya kira belum itu ya, belum memenuhi gitu ininya. Karena Jadi, jarang diperhatikan ya Pak ergonomi ini. Ya. Ini kalau misalnya 11 program, tapi hanya satu program yang tidak dilakukan, itu kan masih mencapai di atas masih 80. 10 ya, bisa masih di atas 50%. Iya. Di atas 80. Jadi skor 10 masih memungkinkan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Silakan moderator untuk sementara sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sampai di sini dulu, kemudian kita lanjutkan. Ya. Ya, terima kasih sekali buat pemaparannya, luar biasa sekali ya. Mangga buat Bapak dan Ibu Surveyor yang ingin bertanya lebih lanjut lagi tentang materi K3, kami persilahkan. Di sini sudah ada yang raise hand. Silakan, ada mungkin raise hand dulu ya Dok, izin dokter. Ada Ibu Anita, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam Pak Cahyono, Dr. Marwan, adik moderator. Untuk bab 136 ini yang tentu saja surveyor TKPP memang di lapangan seperti apa yang Dr. Marwan katakan tadi, sepertinya puskesmas baru meraba-raba. Jadi ini program apa sih gitu ya? Sehingga di regulasi itu harus ada RUK di RUK. Nah, sementara RUK itu kan setahun sebelumnya. Nah, pertanyaan saya begini Pak,
Pak Cahyono. Untuk 5 tahun ke depan reakreditasi. Ya mereka itu kan harus melaksanakan kegiatan yang dipandu dengan PPS ya Pak, Ya. oleh Dinkes, oleh Dinas Kesehatan. Nah, yang saya ingin tahu bisa terjadi perbedaan nggak antara satu daerah dengan daerah lain mengenai ini tadi apa namanya contoh pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala itu kan sepertinya asal ada pemeriksaan udah gitu ya. Sedangkan kita 5 tahun ke depan apa yang kita mau lakukan di follow up atau tindak lanjut ke depan. Nah, kemudian kaitan dengan terpapar, mungkin nanti saya belum pernah lihat kasus ini, maklumlah puskesmas masih baru. Mungkin nanti Pak Cahyono akan memberi contoh kasus yang terpapar, nanti katanya ada kecelakaan akibat kerja. Tapi yang saya lihat di puskesmas tuh contohnya kecil-kecil, misalnya kena yang di bagian administrasi, katanya kena apa? Kertas, tangannya luka, katanya kena kertas. Misalnya seperti itu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Cahyono. Oke, nanti saya kirimkan ya PowerPoint tentang K3 dan PAK ya. Sorry, KAK dan PAK itu jenis-jenis apa saja yang masuk di dalam kecelakaan akibat kerja dan juga apa yang masuk dalam penyakit akibat kerja. Jadi bisa dilihat dari situ. Dan kembali lagi ke Permenkes 58 ya tentang ketiga divisi. Mungkin sudah terjawab, Ibu. Sudah, Dek. Terima kasih, Dek. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin satu lagi yang raise hand, dokter, sebelum nanti ada yang yang menuliskan langsung. Ya, 10.000 Pak. Dokter dari Ibu Yeni. Silakan kepada Ibu Yeni. Ya, terima kasih. Bentar, jadi saya ralat ya, PMK 52 tahun 2018 ya. Ya, dokter. 52 K3. Jadi satu dulu. Bisa. Ya, silakan. Apa Ya. dia tadi jatuh semua? Izin, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Cah. Ini agak kedengeran nggak ya, Pak Cahyono? Sirup Suaranya kah? ada yang bocor. Mau pakai sirup kah? Sirup. Tolong di-mute dulu tuh yang sirupnya. Masih lama ya bukanya. Baca. Silakan dibuka, Bu Yeni. Habis Bu Yeni silakan total. dibuka. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Cah. Izin bertanya nih balik lagi ke program. Tadi kan kalau kita ngelihat program program K3 yang mencakup 11 item untuk standar K3, itu kan ada yang beririsan dengan MFK tadi ya Pak Cah ya. Nah, boleh diintegrasikan atau boleh puskesmas itu membuat masing-masing. Nah, sarannya itu yang include yang kemana ya Pak Cah ya? Apakah itu jadi program K3 nanti di dalamnya MFK masuk ke situ atau gimana yang sebaiknya ya Pak Cah? Karena itu beririsan ya. Kalau Jadi masuk ke K3 ya? Kalau diintegrasikan ya tinggal programnya aja, judulnya ada program Iya. K3 dan MFK. Oh, Itu kalau baik. Karena di situ kalau di kayak sistem utilitas itu di K3-nya nggak bunyi ya Pak ya? utilitas ada sebetulnya. Itu kan di standarnya kan sarana prasarana ya. Oh, sarana prasarana ya. Karena ya nih ya prasarana ya Pak ya yang sistem-sistem itu ya. Iya, baik. Jadi dibunyikan saja K3 dan MFK gitu ya Pak ya? Iya. Oh ya, makasih Pak Cah. Makasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Yeni sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini ada di kolom chat ini dokter.
Untuk imunisasi hepatitis B sebelumnya dilakukan screening. Hasil screening screening imun baik sehingga orang tersebut tidak diimunisasi hepatitis B. Padahal dia petugas yang kontak dengan pasien setiap hari. Ini gimana, dokter? Ya, oke. Itu nanti perlu dilihat ya. Misalnya yang pada waktu screening itu kalau saya tidak begitu paham ya ini ya. Jadi kalau titernya sekian itu tidak perlu dilakukan booster atau kalau yang titernya kurang dari sekian itu perlu dilakukan booster dan sebagainya. Memang perlu ada screening terlebih dahulu, betul. Ya. Terima kasih, benar dokter. Memang kami di Puskesmas sekarang lagi dibuat sama pemerintah untuk yang hepatitis, dokter. Jadi kita screening dulu, kemudian dilanjutkan dengan penyuntikan awal. Kalau pakai dosis bayi itu biasanya 2, tapi yang sekarang dikirimkan pemerintah untuk pegawai itu udah langsung 1 dosis. Kemudian nanti 1 bulan dan 3 bulan ke depan, dokter. Jadi kalau untuk Puskesmas mungkin sudah aman untuk ini, dokter. Hanya saja mungkin pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan tempat wilayah. Ini dokter ada lagi, dokter. Mengikuti protokolnya ya yang ada. Mohon, dokter. Ini masih ada, dokter. Izin Ibu moderator, izin. Siap, dokter. Screeningnya itu dari mana gitu, Bu? Apa ada anggaran dari Puskesmas ke lab luar atau gimana? Saya kira agak sulit kalau Puskesmas mungkin. Oh, ya. Kita dokter izin menjawab. Di Puskesmas itu sudah ada laboratoriumnya, dok. Sudah ada alatnya, semuanya sudah dikirim dari dinas, dok. Jadi sudah dianggarkan dari pemerintah, dokter. Jadi kita semuanya petugas tinggal melaksanakan, dokter. Ya, terima kasih. Itu Puskesmas Bandung, Bu ya? Iya, dok. Masih mungkin di Bandungnya. Ya, maksud saya anggarannya kuat itu terkait dengan pertanyaan Pak Marwan Sidik itu barangkali di Puskesmas yang agak daerah lain mungkin perlu ada pertimbangan lain kali ya. Bantuan anggaran dari Dinkes atau dari pemerintah setempat. Itu aja cuman. Siap, dokter. Terima kasih. Mungkin berarti belum semuanya ya, dok, di Puskesmas. Karena saya juga survei di Bogor juga masih tahap beberapa Puskesmas melaksanakan. Ya, dok. Kita lanjut ya, dok. Yang nomor 2 ya. Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, yang dimaksud di sini terpapar infeksi dari pasien ketika dalam proses pelayanan atau terpapar ketika tidak sedang melakukan pelayanan. Misalnya terpapar ketika sedang di lingkungan rumah. Itu mungkin pertanyaan dari Bapak Muhammad. Ya, jadi ini yang terkait dengan pekerjaan ya. Jadi ketika petugas kita itu melakukan pelayanan. Kalau sedang di luar pelayanan ya tidak termasuk di sini ya. Ya, terima kasih dokter karena memang ini K3 ya, dok, keselamatan kesehatan kerja. Jadi memang khusus untuk yang terkena dari penyakit yang tempat bekerja. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok. Selanjutnya adalah MFK di klinik ada 7 program. Bagaimana dengan klinik khusus seperti BNN, klinik kecantikan, dan lain-lain? Ini MFK nanti kan oleh Bapak Bas. Mangga, dok. Ya, nggak apa-apa dijawab dulu ya. Jadi keamanan dan keselamatan. Ini nanti ya, dok ya. Nah, mau nanti boleh, mau saya jawab sekarang juga boleh. Ya. Coba dari klinik khusus itu ada kemungkinan terjadi masalah security dan safety atau tidak? Saya kira sama ya, bisa terjadi. Bisa terkena bencana atau tidak? Bisa. Bisa terjadi kebakaran atau tidak? Bisa. Ada tidak B3 yang digunakan dan limbahnya? Ada ya? Ada enggak sistem utilitas, listrik misalnya? Ada juga semua. Peralatan ada enggak? Ada juga. Perlu tidak dilakukan diklat tentang MFK itu sendiri?
Saya kira programnya tetap masuk ya. Sama. Ya. Malah untuk klinik itu ditambah untuk pembuangan limbah domestik ya. Iya. Terima kasih mungkin dokter untuk pertanyaan yang nomor 4 mungkin nanti akan kita jawab setelah ini dokter. Kalau mungkin tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, apakah untuk menghemat waktu langsung ke MFK atau topik K3 masih ada yang mau ditambahkan dokter? Ya, kalau ada yang masih mau bertanya, monggo sih. Bangga buat Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah selesai tentang K3? Belajar dulu. Ya. Udah selesai. Masih ada dokter yang masih kurang puas. Ada. Oh, silakan dipuaskan. Silakan untuk Saya pertanyaan. lupa. Mangga. Ya, Pak Cahyono, ini kan ada well-being ya Pak, yang meliputi promosi kesehatan, yang well-being itu Pak. Itu pelaksanaannya di Puskesmas tuh bagaimana ya Pak? Program K3. Kalau kita lihat di pokok pikiran di standar yang C, di program K3 juga meliputi promosi kesehatan dan kesejahteraan dalam kurung well-being. Nah, contohnya manajemen stres, pola hidup sehat, monitoring bekerja. Ya, itu masuk di PHBS kan? PHBS. Oh, ya. Oh begitu. Jadi di sini juga ada promosinya ya, kegiatan promosi. Tapi memang yang dinilai kan itu ya, yang di B, C, dan D itu pemeliharaan kesehatan karyawan dan imunisasi. Memang pada waktu penyusunan standar ini, memang penekanannya itu diarahkan ke sana. Ya. Meskipun kita tidak boleh mengabaikan dari ke-11 program yang diminta pada Permenkes 52 tahun 2018. Ya. Ya, mungkin Ibu Anita, apakah sudah puas dengan jawabannya Dr. Cahyono? Ya, terima kasih. Berarti kaitannya dengan PHBS ya, Pak Cahyono, Pak Cah. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih buat semuanya. Mungkin saya kembalikan kembali kepada Dr. Marwan untuk dapat memandu kita dalam topik yang kedua, yaitu MFK. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak Dokter. Maaf, mungkin ke Ibu Cut ya. Oh iya, silakan kepada Ibu Cut untuk memandu jalan. Pak Dani bisa tolong share screen Pak Dani. Ya, oke, makasih Ibu Moderator. Baik. Pak Cahyono yang saya hormatin dan kami sayangin semua nih Pak Cahyono, dipanggil terus. Barusan kebetulan lihat CV-nya Pak Cahyono, tamat tahun 80, kedokteran berarti 5 tahun adik kelas saya, Bu. Saya tahun 75, jadi sudah masih kakak, Bu. Oke, jadi ini tadi saya ditodong sama adik-adik saya nih Pak Marwan Hamdani supaya membawakan istilahnya sebagai pemicu diskusi, sudah ditandain titipan teman-teman mana yang mau lebih dielaborasi. Tapi secara umum mungkin juga saya akan sedikit secara kualitatif menyampaikan sebetulnya MFK ini baik bagi surveyor maupun pasien case sendiri adalah hal yang baru ya. Karena dulu dalam bab 9 tidak sampai menyeluruh satu program, 8 program dari program MFK sampai diklat. Jadi hal yang baru, jadi memang harus lebih memahamin lagi yang kita lihat. Dan juga PJ-nya itu ya sebeda dengan rumah sakit yang sudah betul-betul ada IPSRS, ada tamatan aktem, kita rata-rata tamatannya perawat, jadi memang masih banyak hal-hal yang memang belum terlalu dipahami gitu secara umum. Nah lalu ini dari titipan bahwa yang masih bermasalah dan saya juga merasakan adalah pada sebesar lagi ya, ini ya itu ya pada permintaan bagaimana pengelolaan
program pengendalian B3 dan limbah B3 itu ya, yang betul ya, ini nota saya nggak kecil banget. Yang sering kita dapatin itu puskesmas, waktu apa yang disajikannya dalam dokumen itu lebih langsung ke limbah B3, jadi kurang membuktikan pengendalian zat-zat B3 itu sendiri, ya itu terabaikan. Jadi mungkin langsung fokusnya ke limbah B3. Jadi sebetulnya mulai SK ada apa-apa zat B3 yang ada, bagaimana pengelolaannya itu sering nggak ada. Nanti Pak Cahyono kalau seperti itu kita nilai berapa, kita sudah sarankan biasa pada waktu mulai dari daring. Cuman karena pemahaman yang kurang, dia langsung fokusnya ke limbah. Nah, dalam limbah ini juga biasa permasalahannya dengan MOU, nah dan juga TPS itu dalam limbah B3. Bagaimana yang karena PMK-nya kalau tidak salah saya itu kan dia bisa belum tidak beku, itu bisa terurai kalau di bawah 2 kali 24 jam. Puskesmas apalagi klinik rata-rata pekerja kerjasama dengan pihak ketiga itu diangkutnya paling cepat 2 minggu sampai 4 minggu. Nah, itu apakah semua kita harus usulkan kalau yang tidak pakai callbox itu harusnya sebagian sudah pakai callbox di TPS, sebagian belum. Kalau boleh kita usulkan itu pakai callbox. Dan callbox itu kadang-kadang dia callbox hanya plastik kuning, yang safety box-nya di luar. Juga ada yang ipalnya belum ada, mereka yang nampung pakai jerigen itu ada dia masukkan ke dalam callbox, ada yang tidak. Mungkin hal itu Pak Cahyono dulu dari hal yang lainnya nanti ya satu persatu ya Pak Cahyono ya. Juga dalam MOU itu indikator kinerja itu yang sangat terlalu umum, jadi tidak melampirkan apa-apa saja sih yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam rangka memenuhi EP ini. Jadi hal itu barangkali dalam pengendalian B3 dan limbah B3. Yang pertama, B3-nya sendiri sering terabaikan, limbah B3-nya dari sudut PPI bagaimana yang ideal yang boleh kita sarankan. Itu dulu kali Pak Cahyono ya. Pasti. Oke, baik. Ini berarti kita bahas yang B3 dulu ya. Ya. Jadi sebentar, ini saya mesti cari juga. Mulai identifikasi barangkali apa saja yang ada B3, cara penyimpanan dan saya bisa share screen. Ya, silakan Pak Amdani Ya. Jadi untuk pengelolaan B3 itu mulai dari identifikasi dan inventarisasi. Kemudian kita mesti cek ya bagaimana penyimpanan, pewadahan, perawatannya sesuai karakteristik sifat dan jumlah. Ini harus diperhatikan dari MSDS. Ya. Kemudian dicocokkan ada incompatibility atau tidak dari B3 yang disimpan di satu tempat penyimpanan, di satu lemari. Ini biasanya teman-teman surveyor ini juga kadang kurang memahami ya tentang MSDS dan juga bagaimana ketentuan penyimpanan. Meskipun kalau kita lihat di klinik atau di puskesmas itu relatif
B3 yang digunakan kan tidak kompleks ya, berbeda dengan di rumah sakit. Kemudian MSDS untuk tiap-tiap B3 yang ada. Kemudian kalau terjadi tumpahan bagaimana, ya, baik itu bahan B3 maupun limbah B3. Kemudian simbol dari B3 itu ada peraturannya. Karena sering tertukar itu antara simbol B3 dengan simbol limbah B3. Kemudian bagaimana ketersediaan APD bagi petugas yang menangani, ya. Kemudian SPO untuk menjaga keamanan, ini dikaitkan juga dengan MSDS ya. Kemudian terkait dengan pembuangan limbahnya, itu bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk indikator-indikator kinerja dari pihak ketiga itu harus kita perhatikan. Kan di dalam kontrak itu ada disebutkan misalnya kesanggupan untuk mengangkutnya bagaimana, ya, mungkin dari sisi pembayarannya bagaimana dan sebagainya. Itu mesti dicantumkan dalam kontrak dan itu menjadi dasar untuk perpanjangan atau terminasi dengan pihak ketiga transporter tadi. Ya. Ya, tadi masalahnya itu pengangkutannya rata-rata minimal 2 minggu, Pak. Ya, nah, kalau seperti itu kan memang seharusnya ada cool box. Ya. Cuman dilihat kembali pada elemen penilaiannya ya, sejauh mana, ini untuk simbol ya. Untuk simbol itu aturannya beda untuk limbah dan untuk B3. Ya. Ini nanti juga bisa saya berikan ya. Ini tentang, ya, ini nanti slide ini bisa saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti diingatkan saya Pak Marwan. Berarti satu EP ini Pak kan pertanyaannya langsung B3, pengendalian B3 tadi, identifikasi dan lain-lain, dan pengelolaan limbah. Nah, kalau seperti tadi dia karena kurang mengerti langsung cerita limbah tanpa B3 sendiri, sedangkan B3 itu banyak poin, nah itu memberi penilaian, kan kompleks sekali itu untuk menjawab satu EP itu. Betul. Jadi begini, pada waktu draft yang awal-awal itu kan dipisahkan ya, tapi kemudian untuk menyingkat jumlah EP-nya, ini memang menjadi berat bagi surveyor. Tidak terjadi penanganan limbahnya bagus, tapi penanganan B3-nya tidak. Tentunya tidak bisa memberikan skor 10. Sulit dapat skor 10 di sini. Jadi misalnya penanganan limbahnya bagus, tapi manajemen B3-nya jelek, ya, kita terpaksa memberi skornya 5. Ya. Harus objektif Pak ya, berarti memang sulit itu dapat 10. Ya. Tadi pertanyaan memang kita kalau tidak, apalagi ya sudah B3-nya tidak disebutkan, pengelolaannya tadi di TPS tanpa cool box yang diangkut, jadi lemah sekali memang di TPS ini. Dalam juga manajemen kinerja dalam lampiran di MOU juga tidak detail apa-apa saja yang diharapkan, tidak ada evaluasi. Memang harus kita pilah-pilah dari sekian persen dari semua kompleksitas pertanyaan itu ya Pak Cahyono ya. Ya. Oke, barangkali kalau satu ini di situ dulu. Apakah kita habiskan dulu MFK atau mau satu-satu pertanyaan Pak Marwan gimana ini? Ya, kita selesaikan dulu satu-satu. Oke. Izin moderator ini ke Pak Cahyono. Masalah kalau kita survei di daerah-daerah yang jauh itu ada kesulitan dengan pihak ketiganya, Pak. Ya. Jadi mereka tidak punya cold storage, ya, tapi dan pihak ketiganya juga jauh gitu untuk menjangkaunya. Nah itu gimana itu? Kita kan harus juga memberikan rekomendasi, kadang bingung juga itu rekomendasinya. Ya. Oke, itu kalau kita menjumpai seperti itu,
Itu memang ini hati-hati ya, karena satu EP tapi banyak hal yang dinilai. Iya. mencakup banyak hal. Nah, itu yang seharusnya dilakukan, misalnya yang terkait dengan limbah. Ya, penanganan dari ruangan sampai ke TPS B3-nya bagus, tapi penanganan di TPS B3-nya kurang misalnya, karena itu pengambilannya juga 2 minggu sekali, berarti itu kan tidak memenuhi persyaratan. Kemudian manajemen B3-nya juga tidak dilakukan. Nah, itu kita ini judgement dari surveyor ya, jadinya. Apakah itu baru sebagian kecil dikerjakan atau sebagian, atau kalau full pasti tidak ya. Mungkin nah itu pertimbangan apakah skor 0 atau 5. Tapi ketika manajemen B3-nya bagus misalnya, pengelolaan dari dari ruangan ke TPS B3-nya bagus, MOU dengan pihak ketiganya ada, nah ini mungkin sudah bisa di atas 70 atau 80%, nah kita skornya kita itu safety box kadang-kadang dia taruh di luar call box, tidak dimasukkan. Ya, jadi ini tergantung dari pada waktu kita survei itu seperti apa fakta di lapangannya. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Cahyono, Pak Cahyono. Ya. Melalui moderator. Ya. Melda, saya mau tanya, Pak. Siap. Silahkan, Dokter. Mangga, Dokter Papila Johan ya. Papilaya, Mas Melda. Jangan Papilaya. Papilaya ya. Dokter Cahyono, itu kan sering kalau kita di survei klinik yang di mall-mall itu, ya kan? Kadang-kadang di situ kan dokter gigi, dan kalau pas lagi baru dibangun atau dibuat kliniknya, kadang-kadang kan pembuangan dari tempat pencabutan gigi itu atau di praktek gigi itu kan dia keluarnya ditampung, mereka tampung di dalam jerigen-jerigen itu. Itu bagaimana tuh? Itu udah memenuhi atau gimana menurut Pak Cahyono? Baru nanti mereka ini angkut gitu. Nah, itu sudah bisa ya? Sebentar, kita lihat di standarnya dulu ya Pak, supaya tidak fair. Bentar, ini saya mesti buka ke bentar. Karena di standar yang dari yang klinik itu jauh lebih ringkas lagi itu. Ya, nggak terlalu minta. Ya. Nah, ini yang mesti kita samakan, jangan sampai ada yang begitu langsung dia nuntut seperti yang gimana-gimana, kan mereka udah sewa berat juga itu besar dan sebagainya. Tapi kan harus dimasukkan call box juga ya Pak. Kalaupun dia tampung tadi dengan alat pompa, biasa mereka punya alat pompa, tampung ke jerigen, itu dia punya TPS, punya call box, kan itu jerigen itu air cairan tadi kan harus masuk ke call box ya Pak. Cahyono. Kalau Ya, klinik ini kita pernah diskusikan Pak Cahyono, apa memang yang di dalam jerigen itu pada saat mau nanti diambil 3 minggu atau 1 bulan pun mereka simpan dulu begitu aja tanpa dipendinginan, apa tidak berkembang itu kumannya. Nah, ini karena kalau yang pasti, kalau yang padat kan udah jelas tuh, udah ada diatur ya. Ini memang satu EP
Multi. Nah, satu EP itu sama dengan satu kriteria yang ada puskesmas. Ini lebih susah. Tapi coba kita lihat ya. Kalau SPO-nya ada, itu kan ini sudah regulasinya sudah separuh dulu ya. 50% Ya, ya. tapi SPO-nya bisa tidak memenuhi juga seperti tadi, Pak. Ya, nah SPO adanya. SPO kan ini lebih mudah untuk perbaikan. Perbaikan ya, oke ya. Kemudian dokumen bukti ini terkait dengan observasi kita. Ya. Sejauh mana implementasi dari pengelolaan B3 dan limbah B3. Ya, ini judgement dari surveyor kembali. Ya. Apakah sudah memenuhi paling tidak 20% atau 30% atau tidak. Sehingga secara total kita akan memberikan skor itu 10 atau 5. Gitu. Kalau seperti kontainer limbah cair, itu kan biasanya pihak ketiga yang menyediakan kontainernya. Dan kontainer itu tertutup, itu saya kira sudah memenuhi persyaratan ya. Karena yang penting itu. Jadi artinya begini, bagaimana limbah cair itu tidak menimbulkan bahaya pada baik petugas maupun lingkungan. Ya. Ini kan sebetulnya itu. Makasih Pak Cahyono. Baik, sama-sama Pak John. Ada yang lain? Kalau tidak, saya akan menambah pertanyaan juga nih Pak Cahyono. Ini kan limbah B3 terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga, Pak. Itu termasuk tadi indikator kinerja yang sebetulnya itu sudah ada penilaian sebelumnya itu ya, baik di puskesmas maupun klinik. Nah, kalau itu tidak betul tadi, MOU-nya tidak melampirkan indikator kinerja, tidak ada monitoring, kan sudah dinilai, mungkin sudah dijudge oleh di bab TKSD. Nah, pas di tempat kita, apakah kita 2 kali itu juga kita salahkan? Apa? Nah, itu. Tidak. Ya. Jadi kalau itu sudah dilihat di yang TKSD, ya kita tinggal sharing ya. Catatan di rekomendasi boleh ya Pak ya, tapi tidak mempengaruhi nilai lagi ya kita. Ya. Sudah jatuh kena tangga juga. Iya. Ya silakan. Double punishment. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ke EP lain ini masih. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan. Silakan Ibu Cut. Oke, Pak Hamdani ditampilkan lagi. Mungkin yang dari chat ada. Oh iya. Ada. Bisa dikonfirmasi Bu Agnes. Jadi kalau yang nomor 3 sudah ya, ini karena RUK. Mungkin kita nanti kalau ada waktu kita akan bahas. Kemudian di nomor 5, Dokter izin saya bacakan 136 FPD. Kalau tidak ada kasus, apakah bisa di TBD aja? Coba saya lihat di. Oh itu kalau tidak ada pajanan ya? Atau ya? Kalau sebentar. Ini mesti kita buka. Saya buka dulu sendiri. Kasus apa ya maksud? Jadi kalau tidak ada yang terpapar infeksi, kekerasan atau ya, ini kalau memang yakin betul-betul tidak ada ya, jadinya TDD, gitu ya. Karena ini bukti pelaksanaan konseling kalau terjadi, kalau tidak ya tidak. Ya. Tapi yakin betul itu tidak pernah ada yang pernah tertusuk jarum misalnya. Ya. Ini ada kaitannya dengan 5.5 ya. Ya. Ya, kalau memang betul-betul tidak ada bisa TDD. Terima kasih dokter. Mungkin berarti ini masih berlanjut dok tentang K3 dokter. Tadi berarti belum selesai pertanyaannya dok atau terlambat masuk ke chat kita. Sama juga dengan nomor 6 dan nomor 7 dokter tentang K3 masih dok.
Pak Cahyono tentang penyakit K3, bisakah kita rujuk ke PMK 11 tahun 2022 tentang pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja? Itu dokter, silakan. Itu rujukannya ke sana memang. PMK 11 tahun 2020. Mudah-mudahan sudah punya ya. Kalau belum bisa browsing, download. Saya juga ada, nanti bisa saya share ya. Ya, terima kasih dokter. Nomor 7, ini tentang K3 juga dok, terkait pemeriksaan berkala. Jenis pemeriksaan berkala apa saja yang harus dilakukan sebaiknya? Apakah ditentukan saja jenis-jenisnya dok supaya seragam gitu dokter? Silakan dokter Cahyono. Kalau secara prinsipnya ya, itu tergantung jenis tenaga kerjanya ya. Dan yang kedua jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh tenaga tersebut, itu menjadi dasar untuk menentukan pemeriksaan berkalanya apa saja. Nanti saya bisa saya tunjukkan rekomendasi dari Perdoki ya, itu yang. Tapi ini jangan dipakai acuan yang saklek dulu ya, karena kita belum tahu untuk peraturan perundangannya seperti apa ke depan. Tapi untuk memberikan gambaran, sebetulnya tiap jenis tenaga kesehatan itu berbeda risiko yang dihadapi ketika mereka berada di Fasiankes, dan itu menjadi dasar baik itu untuk imunisasi maupun pemeriksaan berkala bagi petugas tersebut. Intinya itu. Ya, terima kasih dokter. Mungkin dari kolom chat sudah selesai. Kita lanjutkan. Masih bisa sharing nggak Bu Melda? Silakan dok, silakan. Ya. Maaf, saya tidak bisa lihat. Baik, nggak apa-apa. Makasih Pak Cahyono. Jadi terkait dengan K3 ini kan sekarang itu K3 itu sepertinya kan antara Kemkes sama Kepnaker ya dok ya? Ya. Jadi mungkin kalau misalnya pemeriksaan berkala itu khususnya pada klinik perusahaan ya, bukan yang umum, itu mungkin mereka yang ditanyakan oleh teman ini terkait dengan misalnya klinik perusahaan yang banyak menggunakan perusahaan yang bekerja di bidang misalnya batu-batuan atau abu debu, itu mungkin mereka pemeriksaan berkalanya bisa seperti pemeriksaan paru barangkali ya dok, kayak begitu maksudnya. Misalnya dia mengandung kebisingan misalnya dan itu mungkin pemeriksaan telinga atau pendengaran yang diperlukan. Jadi maksudnya itu nanti kalau dulu kita mengenal penyakit hubungan kerja, kayaknya sekarang dengan PMK 11 itu dihilangkan ya Pak Cahyono ya, menjadi penyakit kerja saja, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja, dan itu di lampirannya itu ada jenis-jenisnya. Ya. Oh begitu ya. Dan ada juga untuk penentuannya yang boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan primer ya, dan mana yang harus dirujuk ya. Itu ada penjelasan di Permenkes tersebut. Ya. Oh gitu, baik. Baik, makasih Pak Cahyono. Lanjut Bu Melda, makasih. Ya, terima kasih kembali buat Bapak Tiku Merwan. Aduh maaf ya, susah-susah sekali namanya. Saya orang Batak mungkin lidahnya agak kaku ya dokter, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan nama ataupun gelar saya dengan Melda belum kenal aja itu. Mangga. Sekarang kita lanjutkan. Saya persilakan kembali kepada Ibu Cut untuk dapat melanjutkan sesi kita. Oke, makasih Melda. Silakan Pak Manani, kita lanjut. Ya Bu Cut. Ya, oke. Selanjutnya nih besarin dikit dong. Ini bagian dari 141. Oke, bukti identifikasi terhadap area. Oh ya,
Ya, ini juga 141 bukti identifikasi terhadap area-area pada keselamatan ya. Risiko Risiko ya. Di sini memang pada rata-rata keselamatan. kita lihat sering teman-teman sebetulnya identifikasi MFK ini lebih mudah ya, lebih nyata daripada yang klinis sebetulnya ya. Cuman karena ini terkait dengan kelemahan di manajemen risiko barangkali sering sulit juga untuk melakukan identifikasi area berisiko. Mungkin sulit dalam menyatakan pernyataan risiko barangkali ya Pak Cahyono, silakan Pak Cahyono. Jadi sering ini juga jawabannya sering agak ngaco, bukan identifikasi area berisiko yang diceritakan. Ini kan pada EPD ini area berisiko terhadap dua hal, keselamatan dan keamanan. Dan keamanan ya. Safety dan security. Jadi beda kan? Keselamatan itu terkait dengan orangnya, ya. Keselamatan orangnya terhadap kekerasan misalnya. Ya. Nah, kalau keamanan ini misalnya terhadap pencurian dan ya. Jadi yang kaitannya misalnya pencurian, kehilangan dan sebagainya. Ya. Itu harus dibedakan itu risiko keselamatan dan risiko keamanan. Jadi yang diminta di EPC ini risiko-risiko yang terkait dengan keselamatan dan keamanan. Nah, kalau yang di EPD ini seluruh kemungkinan risiko itu, ya, termasuk risiko bencana, risiko kebakaran, yang ini menjadi dasar pada waktu akan menyusun program MFK. Ya. Jadi memprioritaskan dari register tadi. Ya. Ya. Selanjutnya daftar risiko tadi risk register kan terkait di atasnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya Pak Moderator, silakan dipancing pertanyaan. Yang diidentifikasi pada EPC ini juga harus masuk ya di dalam risk register area-area berisiko yang perlu dapat perhatian terkait dengan risiko keselamatan dan keamanan. Ada yang bertanya tentang ini, identifikasi risiko, Bu Moderator. Itu ada di chat, di kolom chat. Ya, silakan buat Bapak dan Ibu yang ingin resen, saya persilahkan sambil kami membuka kolom chat kembali. Apakah ada? Bisa bertanya, Bu Moderator. Silahkan dengan senang hati. Ini mohon Maaf, iya, saya Dr. Wi, saya off cam, ya. Silahkan, Dokter. Saya Dr. Wi, mudah-mudahan masih ingat, ya. Kalau klinik bagaimana ya Pak Cahyono ya? Karena kan kalau klinik sekarang ini di era yang sekarang ini kan tinggal sisa-sisa yang kecil-kecil. Jadi tata gerahanya masih sangat minimalis. Kemudian SDM-nya minimalis. Kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga untuk B3 itu 3 bulan. Nah, kayak misalnya saya ada klinik menampung cairan dari poli giginya itu taruh di mana di jerigen, tapi baru diambilnya 3 bulan. Kemudian dari ruang tindakan juga baru diambil bulan. Dari pihak ketiganya untuk penyimpanan di TPS-nya itu tidak dikasih apa-apa gitu. Jadi bagaimana tuh Pak Cahyono untuk menyikapinya? Ya, terima kasih Pak. Jadi, yang penting prinsipnya kan tidak mencemari ya, asal kita bisa memastikan bahwa itu tidak mencemari, misalnya jerigennya juga dilakukan tertutup dan sebagainya, itu tidak masalah untuk sekarang ya. Dan juga tentunya pada waktu kita melakukan penilaian itu juga kita melihat dari, karena ini satu EP tapi menilai banyak hal itu ya. Banyak ya. Nah, kita bisa lihat proporsinya bagaimana ya. Kalau
itu Iya. sudah, kalau nggak salah threshold untuk klinik 80 ya. Kalau sudah mencapai, Ya 80, ya ya. oke itu. Tapi kalau Itu kurang, kalau misalnya belum ada freezernya gimana Pak Cahyono? Kita kasih 10 kan, apa kasih kan 5? begini, kita kan mesti melihat ya, Kuah belakang ngambil sana dari itu. Iya. kan untuk Kalau mau pengelolaan pergi habis ini mah kita boleh. kan ada sekian banyak item ya. Nah, itu kita Iya. pertimbangkan seperti itu proporsi. Ya, makasih Pak Cahyono. Ya. Terima kasih Bu Wi. Apakah, oh ini sudah ada nih Ibu Marina. Silakan Ibu Marina, silakan bertanya. Ya, baik, terima kasih Dokter Melda. Salam kenal, senang lihat Dokter Melda, cantik sekali. Terima kasih. Suaranya kecil sekali, Bu Marina. Ya, Bu Marina Kecil. lagi di Papua itu. Maaf. Ya, bisa terdengar Dokter Melda? Nah, itu Ya, bisa. sudah kedengeran Ibu, mangga Saya? silakan. Ya, terima kasih. Dokter Cahyono, mohon izin bertanya ya dok. Saya pernah survei dok di suatu klinik yang lokasinya di mall ya. Nah, ini terkait untuk manajemen bencana, karena di dalam mall itu, bukan mall, apartemen itu sudah ada sistem bencana yang dikelola oleh pengurus mall gitu, Dokter Cahyono gitu kan. Nah, jadi saya membenarkan bahwa klinik itu tidak melakukan manajemen bencana karena sudah dilakukan oleh manajemen dari apartemen. Mohon tanggapan Dr. Cahyono, terima kasih. Sebentar ini saya lihat di Kalau kliniknya minimalis, apa nggak ada instrumen yang minimalis juga ya? Tuh itu Pak, pusing itu kalau udah SDM cuma 5. Ya, surveyornya minimalis juga lah. Pusing gitu. Surveyornya udah cuma berdua ya, bekerja. ini kan ya kalau kita membaca dari standar dan instrumennya, itu terkait dengan bencana itu hanya diminta ada program ya. Program ya. Ada. Kemudian implementasi itu tidak diminta gitu. Ya. Ini jadi ya kita tetap mengikuti apa yang diminta oleh instrumen ya, seperti itu. Nah, Iya. ya. Nah, fokus perhatian nanti pada jalur evakuasinya. Ya, jalur evakuasi. Jadi kalau programnya sudah mengikuti dari program yang ada di mall itu juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena itu kan klinik itu berada di lingkungan mall dan mallnya punya program untuk kebakaran atau bencana. Tinggal ada tidak edukasi yang dilakukan ke teman-teman yang di klinik tersebut ya. Nah, seperti itu. Karena yang diminta itu hanya programnya saja ya. Program MFK yang di dalamnya termasuk penanggulangan bencana dan proteksi kebakaran. Ya. Pak Cahyono, sambung Pak Cahyono. Itu kan kalau ini masalahnya banyak di klinik ini, di mall-mall ini. Nah, itu di kebakaran pun juga gitu. Tapi kan mereka tetap mesti melatih bagaimana menggunakan APAR kan? Nah, ya. Kadang-kadang mereka mengharapkan saya udah itu dari, wah ya repot itu. Kalian nggak bisa dari awal udah mesti bisa atasin dulu, nggak boleh mengikuti yang sudah di mall. Karena biasanya kalau kita survei itu dipanggil itu semua yang dari mall itu yang tugasnya ada hubungan dengan mereka. Ya, terima kasih Pak Joyono, makasih. Ini rekomendasi atau pada waktu survei itu sekaligus melakukan
edukasi ya, itu penting. Penting ya. Meskipun hal itu tidak dinilai dalam standar. Ya, Itu betul Pak. apa ya, niat baik kita gitu. Ya, supaya aman. Betul. Ya. Bisa saja kebakarannya kan dari klinik duluan gitu kan. Iya. Jadi Tapi tetap harus biasanya itu kerjasama. nggak memahami itu, mereka nggak memahami itu. Sudah dilepaskan aja semua ke mallnya. Itu ya kita mesti ya edukasi juga. Ya, makasih Pak. Bisa izin lanjut Bu Moderator? Wih. Silakan. Nanti mungkin pertanyaan tuh sampai sini sampai jam 11.30 mungkin ya, sampai kita dilanjutkan. Ya, saya mau tanya ke Pak Cahyono sebentar terkait dengan klinik-klinik yang ada di ini Pak Cahyono, di baik Polri ataupun Angkatan ya. Itu kan klinik itu kalau dari sisi keamanan rasanya sudah nggak diragukan lagi ya Pak Cahyono ya. Itu nggak dengan serta-merta kita, karena kadang-kadang ada teman yang karena tidak ada CCTV terus tidak ada penjaga, katanya ini agak rawan, padahal secara keseluruhan nggak ada yang berani datang ke klinik Polri atau klinik Angkatan itu ya. Itu gimana tuh Pak Cahyono? Apalagi klinik Kopassus Pak. Iya makanya. Tapi ada yang memberikan nilainya agak rendah itu. Saya ya agak ragu juga. Karena begini, ya kan tidak CCTV itu kan hanya salah satu cara. Ya. Ya, tapi bagaimana cara untuk pengamanan kan tidak hanya dari sisi dari situ ya. Mesti kita lihat pada waktu survei ini bagaimana tata cara pengelolaan keamanan. Berlapis, mau masuk berlapis tuh. Iya. Saya pernah masuk itu juga berlapis juga tuh. Ya. Ya, jadi harus dilihat case by case ya. Iya. Baik Pak, makasih Pak Cahyono. Makasih Bu Melda. Terima kasih. Mangga kepada Dr. Cut kita silakan untuk lanjut ya. Selanjutnya Mangga. Kembali ke PowerPoint-nya dan ini ada beberapa lagi ini sih. Ya, sebentar, di-share bentar. Hanya di E tadi yang belum, Bu. Oh, bukti evaluasi. Evaluasi ya. Evaluasi dari pelaksanaan program. Iya. Itu kan di program, kan dari program itu kan isinya, kerangka acuan program kan sampai ke ada butir 8 dan butir 9 ya. Nah, evaluasi ini silakan apakah melalui suatu forum rapat ya misalnya. Maka kalau itu melalui forum rapat ya kita telusur bukti rapat evaluasinya sampai kemudian rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Jadi kita mesti perhatikan di notulen rapatnya apa dan rencana tindak lanjutnya seperti apa kita lihat. Kemudian pelaksanaan tindak lanjut ini di follow up lagi hasil tindak lanjutnya itu hasilnya bagaimana. Ya. Ini juga multi banyak yang dinilai Pak Cahyono. Ini kan 7 program itu harus dinilai semua. Ya. Nah kita sebagai surveyor harus kita lihat itu kan program itu 1 tahun ya. Pada waktu kita survei itu pada bulan apa. Jadi jangan sampai keseluruhan program itu harus harus sudah diselesaikan kan seperti itu. Misalnya evaluasinya juga dilakukan pada waktu Loka Karya Mini atau pada waktu RTM itu kita bisa melihat pada bukti-bukti pembahasan pada rapat-rapat tersebut gitu. Ya, terima kasih. Apakah masih ada Ibu Dr. Cut yang akan kita bahas? Masih ada beberapa poin lagi. Dari PowerPoint Pak Amdani masih ada? Kalau tidak, saya bacakan yang catatan saya. Kalau dari sini sudah, Bu. Oh, oke.
mungkin dari catatan saya ini tanpa ada PowerPoint, ini mengenai tanggap bencana. Biasa itu kan adalah simulasi dan harus dibuat setiap tahun, dan setelah selesai simulasi ada pertanyaannya juga mengenai debriefing. Nah, ini juga kurang pemahaman debriefing, itu jarang sekali, baik waktu kita suruh simulasikan tanggap bencana untuk kebakaran maupun dalam dokumen yang di-upload itu tidak pernah menyebutkan debriefing. Sepertinya sangat kurang pemahaman, memang kita terangkan, sehingga jadi tidak jelas ada perbaikan pasca simulasi, itu tidak ada perbaikan dalam manajemen tanggap bencana itu. Makanya nggak tahu di mana. Terus sekalian aja satu lagi yang saya dapatkan juga masih berkaitan dengan kebakaran, tanda larangan merokok. Nah, itu juga pemahaman mereka sering masukkan KTR, kawasan tanpa rokok. Jadi itu yang lebih ke arah secara umum kan penyakit menghindarin asap rokok itu. Nah, itu tandanya ada, cuman dalam SK, dalam SOP itu tidak jelas, tidak mengerti mereka bahwa di dalam rokok itu adalah menghindari kebakaran. Itu juga barangkali perlu dielaborasi Pak Cahyono. Terima kasih. Ya, baik. Jadi untuk merokok itu ya nanti itu diedukasi saja gitu ya. Kemudian juga SK-nya bisa diminta untuk diperbaiki gitu. Ya. Kalau debriefing tadi itu kan mengurangkan nilai ya Pak Cahyono ya, berarti. Oh iya. Ya, betul. Saya lihat ini apa? Saya sedang buka. Oke, ya. Nah, itu di EPC ya, simulasi evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan bencana. Ini bukti simulasinya, nah, ini kan diminta 3 bukti ya. Ya. Simulasinya ada, tapi debriefingnya ada kan misalnya. Tapi ada evaluasi tahunan. Debriefing ini sebetulnya bagian dari simulasi. Ya. Perbaikan daripada manajemen itu sebetulnya ya, dari masukan debriefing. Oh. Ini ya kembali lagi judgement dari surveyor. Ya. Karena debriefing itu bagian dari simulasi. Mungkin kalau simulasinya bagus, tapi debriefingnya dilakukan, kemudian ada evaluasi pelaksanaan simulasi, ya bisa dikasih dimaafkan gitu ya, cuman edukasi aja Pak. Direkomendasikan ya supaya dilakukan debriefing. Dan mereka betul-betul kalau kita waktu dialog itu nggak mengerti sama sekali apa itu debriefing, itu memang masalahnya. Itu perlu kita jelaskan. Ada kemungkinan sebetulnya dilakukan ya, kan tahu. Tapi nggak tahu itu namanya debriefing. Kita jelaskan apa itu debriefing, mereka oh iya waktu sudah selesai kami bahas bersama. Itu berarti usai simulasi ya. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Apa lagi? Silakan moderator kalau ada pertanyaan terkait. Izin moderator, izin Silakan. bertanya. Silakan. Ya, saya langsung izin. Baik, tanya Dr. Cahyono terkait dengan simulasi. Kami pengalaman Puskesmas sudah melakukan simulasi, kemudian 3 minggu setelah itu kami mengalami bencana yang sesungguhnya, banjir, seperti itu. Simulasinya memang ada kebakaran dan simulasi. Nah, yang kami tanyakan kelanjutannya kami untuk mengevaluasinya itu apakah pasca banjir itu maksudnya evaluasinya sesuai dengan yang kami lakukan atau seperti apa? Sebentar, ini saya agak kurang paham pertanyaannya. Ya, suaranya kurang jelas, Bu. Terima kasih. Ini gara-gara pakai avatar kali.
Kekinian ya Ibu Agnes ya. Boleh saya ulang, Dok? Saya ulang. Lucu banget avatarnya Bu Linda. Saya ulang. Ya, baik. Jadi kami pernah melakukan simulasi terkait banjir dan bencana kebakaran. 3 minggu setelah itu, kami benar-benar mengalami banjir seperti itu. Nah, yang kami tanyakan untuk evaluasinya. Otomatis untuk debriefing, ya kita kayaknya nggak sempat mikir ke situ, Dok. Pokoknya kami membagi tim gerak cepatnya langsung jalan, diperkuat oleh SK-nya, tupoksinya, apa yang harus dilakukan, berbagi oleh tim tersebut. Nah, untuk mengevaluasinya itu, apakah kami mengevaluasi sesuai dengan yang kami kerjakan selama ini, atau kembali ke standar yang bagaimana? Itu mohon penjelasan. Terima Ya, kasih. ini kan sudah ada rencana kontingensi ya, yang kemudian sudah disimulasikan, mungkin Contohnya juga sudah terjadi. dilakukan debriefing, kemudian terjadi banjir beneran itu ya. Nah, kan pada waktu banjir beneran, kan dilakukan upaya-upaya. Nah, evaluasinya bagaimana? Nah, kita evaluasi apakah yang ada pada rencana kontingensi itu sesuai dengan yang dilaksanakan. Kalau tidak sesuai, mengapa tidak sesuai? Apakah rencana kontingensinya perlu diperbaiki misalnya? Jadi sesudah terjadi beneran itu perlu ada evaluasi. Ya. Apakah contingency plan itu cocok atau tidak? Gitu ya. Sehingga perlu kita perbaiki. Artinya begini, nanti kalau sampai terjadi banjir lagi, itu persiapan kita sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Gitu. Yang pertama kali kepanikan, Pak. Iya. Karena Yang belum lupa perahu karetnya. Dan di bagus tuh. lapangan memang tidak semulus dengan rencana yang sudah Ya. kan, itu kenyataannya. Nah, ketika itu tidak semulus dari yang direncanakan, apa yang perlu kita perbaiki dari rencana kontingensi itu? Iya, terima kasih. Kenapa tidak mulus seperti yang direncanakan? Ada faktor apa? Atau justru rencana kontingensinya itu kurang tepat misalnya? Iya, iya. Atau Baik, memang terima kalau kasih. terus-terus begitu dipindahin aja ya Pak Cahyono ya. Relokasi dari puskesmas. Relokasi. Kaltim kan banyak hepengnya. Mau jadi ibu kota negara. Iya. Maafan. Baiklah, apakah masih ada Bapak dan Ibu? Terima kasih buat Bu Agnes yang sudah memberikan pertanyaannya. Yang lain, apakah masih ada Bapak dan Ibu surveyor sekalian? Dari chat mungkin Bu Melda. Saya share screen Bu, dari chat masih ada. Ya, terima kasih Bu Agnes. Silahkan. Ya, ini pertanyaan nomor 8 ya. Izin bertanya, kalau Puskesmas melakukan pemeriksaan berkala tapi tidak ada dalam RUK, bagaimana kita melakukan penilaiannya? Itu dari Bapak atau Ibu Hartati. Terima kasih Dokter, silahkan. Ya, itu kan di program ya berarti ya. Pada program. Oh, tadi pemeriksaan berkala ya? Ya, Dokter. Benar. Ya, di RUK-nya tidak ada. Berarti di RPK-nya ada enggak? Tidak ada. RUK saja ataukah
Di RPK-nya ada. Kalau pertanyaan ini kelihatan di RUK aja nih, Dok. RUK-nya nggak ada, tapi dia lakukan gitu. Ya, nah, tapi di RPK-nya ada enggak? Iya. Kalau di RPK-nya ada, Dari mana duitnya? tentunya sudah terencana itu. Ya, Iya. ya. Jadi dan betul-betul dilaksanakan. Ini kan, ya, artinya begini. Mungkin pada waktu nyusun RUK belum terpikirkan, tapi ternyata kemudian masuk di RPK. Ini kan bisa kita toleransi sebetulnya. Ya. Dan pas mau survei juga gitu, Pak. supaya nilainya besar dilakukan aja Cek di buru-buru. RPK-nya. Iya. Atau barangkali ini apa nama perubahan kali. RPK Iya, perubahan. bisa kali, di ya. perubahan. Nah, itu direkomendasinya seperti itu. Iya. Iya. Kemudian yang berikutnya, apa sudah ada daftar jenis penyakit akibat kerja? Itu dilihat di Permenkes 11 tahun 2022 ya. Itu ada di lampirannya. Ya. Terima kasih dokter, dan memang ada surveyor kita yang sudah menjawab di chat. Terima kasih. Iya, langsung di chatting tuh. Iya, langsung ya dokter. Ternyata sampai jam 11.43 dokter, kita yang masih ada mengikuti seminar kita hari ini ada sebanyak 289. 289. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kalau boleh moderator Melda, kalau boleh satu lagi deh mau di dia. chatting ada yang mau menambahkan itu Bu Melda. Ya, siap dokter. Iya. Izin membantu menjawab. Dari chat Daftar itu, jenis coba. penyakit akibat kerja dapat dilihat di PMK 11 tahun 2022 halaman 25. Luar biasa sekali. Terima kasih. Surveyor saya yang luar biasa ya. Mungkin sudah sangat jelas sekali. Bu Melda. Silakan. Usul nanti di chat kita ditulis semua itu, kita nggak sempat catat. Jadi dibikin juga. Sekalian nanti dari Pak Cahyono punya bahan. Supaya lengkap lah, nggak ada ulang kali MFK nggak dibahas lagi sampai ada perubahan instrumen. Moderator mohon mungkin satu hal lagi itu diklatnya yang sedikit Pak Jamal mungkin mohon dibahas 148-nya ya diklat karena sering juga ini jarang yang perfect. Kalaupun mereka ada isi, ada hanya isinya ada dilakukan training pada USG yang dikirim, jadi hanya itu yang bagian daripada pembelian USG, tapi jarang mempunyai program untuk diklat. Dan juga ada yang pernah punya program, tapi tidak ada respon dari dinas. Nah ini yang kadang bukan dosanya Pasienkes itu. Mohon sedikit diuraikan Pak. Terima kasih. Ya. Ini kan kalau di 148 itu harus ada rencana, usulannya ya, usulannya ada. Nah pemenuhannya bagaimana kalau dinas tidak memenuhi? Nah, bukan dosanya Pasienkes. Bukan dosanya Pasienkes, tapi EP ini kan tidak terpenuhi. 50 berarti Pak, 5 ya Pak ya. Nah kalau dia hanya mengatakan alat USG yang diberikan disertai dengan diklat, hanya itu saja. Jadi hanya itu dibuktikan, tapi tidak ada perencanaan, tidak ada pernah usulan. Nah itu. Ini berarti rencana diklatnya kan tidak ada itu. Iya, rata-rata rencana diklat belum mereka belum termasuk misalnya apa diklat internal, sosialisasi tentang MFK. Kemudian misalnya tadi ada simulasi kebakaran, simulasi tanah, bagaimana penanganan B3, limbah B3 dengan baik. Nah itu kan mestinya masuk di dalam diklat ya. Jadi penilaiannya ke arah sana. Hanya dalam MFK ini terlalu padat Pak Cahyono tadi karena dipadatkan, jadi banyak hal yang harus diterangkan. Jadi kalau kita bertotal objektif, seolah-olah kejam sekali surveyornya ini. Iya. Bukan MFK aja Bu, yang lain juga. Ya. Ini memang
Ya, kalau mau dikatakan kelemahan dari standar kita bisa juga, tapi sebetulnya draft awalnya itu cukup komplit ya. Ya. Yang draft awalnya itu 7 bab, tapi kemudian diringkas menjadi 5. Tapi tidak masalah, toh ini ya, cuman yang cukup berat itu pada waktu melakukan penilaian dan kemudian membuat judgement apakah ini skornya 5, 10 atau 0 gitu. Izin Pak Cahyono, di situ saya kira yang agak beratnya bagi surveyor ya, terlalu banyak harus ya mempertimbangkan ini sehingga pusing ujungnya kita memberikan nilai. Oh, iya. Mungkin sedikit mengenai ini walaupun di luar ini mengenai verifikator kegiatan verifikasi, kebetulan kemarin itu dengan ISQA karena rata-rata kan mau diakreditasi internasional ISQA. Nah, itu kita diskusikan bahwa seperti verifikasi yang kita sebutkan di dalam MFK dalam KMK-nya kan tidak diminta to blind method gitu ya. Tapi bukan lembaga yang menginginkan. Jadi SINAF-nya itu yang sudah membuat seperti itu. Jadi SINAF sudah membuat langsung terkunci, kita tidak pernah tahu siapa surveyornya, siapa yang kita nilai itu, jadi kita tidak bisa seperti alien ujung gitu. Jadi dan juga dia terkunci nilai kalau surveyor salah buat TDD seharusnya 0 atau 10 kita tidak bisa. Jadi bukan di lembaga atau di camp. Ya Kemkes di KMK nggak ada, tapi di SINAF-nya itu yang IT-nya yang tidak sesuai dengan KMK-nya Pak Cahyono itu kebetulan dapat dalam diskusi kemarin dengan ISQA. Ya. Jadi memang kalau dari ISQA kan diadakan pakai blind method ya. Tidak, mereka mengatakan tidak, malah sebaiknya tidak seperti rumah sakit, jadi bisa membina. Jadi kalau sebetulnya kan itu bisa diupayakan oleh LPA sendiri. Iya, kembali ke LPA-nya. Tapi SINAF-nya Pak, karena kita kan bukan LIPA, bukan independen, pakai SINAF, SINAF-nya sudah seperti itu. Betul. Tapi kan bisa ditelusur itu, surveyornya siapa. Tapi melalui lembaganya. Iya. Melalui ketua. Ya. Berarti ya memang berarti tidak bisa langsung membina, berarti PR baru. Tapi tadi juga yang terkunci kalau dia TDD, salah surveyor buat TDD, kita harus ikutin TDD hanya buat dia rekomendasi, nilai tidak akan berubah. Itu juga kelemahannya di situ. Ya, iya Bucut. Memang kelemahan yang ada itu sudah dibahas semua. Yang bagusnya itu sebenarnya itu di rumah sakit. Iya. Memang ISQA dia menghormatin sekali adanya upaya untuk menghindari konflik of interest tadi barangkali blind method. Tapi kesulitan kita dalam ketua mengambil keputusan ini yang mana nih kalau sudah beda, bukan pembinaan akhirnya. Mungkin itu informasi aja Pak Cahyono. Ya, baik. Silakan. Kembali kepada moderator atau ke Pak Marwan, silakan. Ya, saya sedikit aja nih mau tanya sama Pak Cahyono. Setelah melihat beberapa kali diskusi nih Pak, ya saya lihat memang kadang-kadang satu atau dua pertanyaan di EP itu isinya satu buku tuh Pak, satu buku juknis terlalu banyak. Ya. Ada rencana perubahan nggak nanti Pak bocorannya gitu kira-kira instrumennya ini? Belum tahu sampai sekarang. Bocorannya nggak ada survei lagi Pak. Bocoran yang manusia nanti udah tereliminasi tahun 2024 tahun lagi. Di audit bukan akreditasi, audit nanti yang dilakukan ya Pak. Kalau kan ada rencana yang ini bagaimana memonitor sesudah akreditasi ini kan. Ya. Itu peran dari LPA bagaimana kan seperti itu. Tapi konkretnya seperti apa itu belum ada kejelasan. Ya, dari dulu semua tuh nggak jelas, Pak. Tiba-tiba jelas kita bingung. Gimana caranya? Sengaja membuat yang jelas menjadi tidak jelas. Maksudnya gimana? Kok ada ini? Baik, kalau sudah habis moderator ya silakan ditanya dulu. Kalau masih ada yang mau bertanya, beri kesempatan sebelum kita tutup.
kita akan minta Pak Cahyono mungkin memberikan ya sedikit sepatah dua patah kata karena ini yang terakhir kita untuk edisi Ramadan ini ya. Ya, silakan, saudara. Ya, terima kasih. Menghadapin Ukom, Pak. Ya. Trik-trik sama Pak Cahyono menghadapin Ukom. Ini kan soal-soalnya juga masih belum jelas ya, meskipun sudah LPA sudah mengirimkan, itu sedang direview oleh teman-teman di Kemkes ya, dan nanti memang akan melalui aplikasi ya, ini aplikasinya juga sedang dibuat, itu informasi tentang UKOM ya. Kemudian kembali ke K3 dan MFK, ini kali teman-teman untuk mempelajari peraturan perundangannya ya. Karena peraturan perundangannya cukup banyak supaya pada waktu melakukan survei itu kita tidak keliru. Itu pesan saya itu sih, karena peraturan perundangannya cukup banyak. Dan terima kasih nih sudah sekali saya diundang. Pak, sedikit lagi Pak, kalau teknisnya hukum gimana Pak? Perlu katanya berbeda ya. MLM atau apa? LMS. Itu nanti akan ada buku panduannya ya, buku pedoman untuk mengikuti. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya, karena nanti akan ada buku panduan. Ini buku panduannya juga sedang disusun. Ya. Marwan. Dulu waktu ujian hukum dulu itu yang sekitar surveyor hanya 200 saja dulu di gedung mana itu Pak Cahyono, kan agak ribet juga itu ya. Ini 8 ribuan, nggak ngerti saya gimana cara ujiannya nanti. Kelihatannya ya, saya masih belum tahu itu ya. Nanti mekanismenya seperti apa? Apakah full daring? Ya. Regional mungkin. Ada akan dibuat beberapa batch itu. Ya, gitu ya. Akan dibuat beberapa batch. Bocoran soalnya bagaimana Pak? Kalau saya yang saya pikirkan itu soalnya nanti udah bukan lagi seperti yang biasa-biasa dulu kita, tapi seperti ada narasi dulu. Ya, ada narasi dulu tentang satu elemen, baru di bawahnya kalau kita nggak perhatian benar tuh di atas udah buru-buru tuh repot juga jawabnya tuh Pak, karena terlalu banyak yang perlu dibaca. Tapi nggak sempat baca, narasinya panjang terus seperti narasinya mesti dibaca Mas, makanya perlu kemampuan membaca cepat itu. Iya. Iya. Jadi memang ada vignette, kemudian ada read-in-nya itu berupa pertanyaan, baru jawabannya. Dan jawabannya itu sekarang tidak ada yang model kecuali. Iya, nggak ada. HB benar. Atau semua benar gitu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Ya. Kita kalau ini Pak Jone, kalau baca cepat payah ya, kalau angka cepat bisa ya. Oh iya, apalagi warna tahu kan, angka dan warna langsung tahu. Pak Marwan, kita perlu kita bahas soal di sini nggak Pak? Iya, kapan-kapan. Ya. Nantilah tunggu soalnya dulu, nanti kan Pak Cahyono bisa sedikit membocorkan. Bocor halus. Bocor halus. Kalau yang itu nggak boleh. Rahasia orang Indonesia, jangan bilang-bilang ya. Trik-triknya aja, Pak. Trik-triknya aja, jangan soalnya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa yang tidak lulus tetap aja menjadi surveyor. Jadi nggak usah khawatir gitu. Begitu kan yang tahun lalu. Sekarang di nonaktifkan 6 bulan Pak Marwan kalau dua kali kalau nggak salah. Biar aja nggak. Oke, silakan kita kembalikan ke Ibu Meldawati. Ya, sudah selesai, mungkin bisa kita serahkan kembali ke MC-nya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih buat narasumber
kita, Dr. Cahyono Kuntiyoro, MPH, yang sudah memberikan kita banyak sekali ilmu, tambahan ilmu supaya kita dapat lebih mengembangkan diri lagi dalam tugas yang dibebankan kepada kita sebagai surveyor. Terima kasih juga buat pemicu kita Dr. Marwan Siddiq dan Dr. Cut Idiawati, dan semuanya buat surveyor-surveyor yang luar biasa dengan pertanyaannya akan menambah ilmu baru juga buat kita, menambah wawasan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kembali waktu dan kesempatan kepada MC kita, kepada Iya, terima kasih Bu Dr. Meldawati. Baik, terima kasih Bapak Dr. Cahyono Kuncoro. Materinya sangat luar biasa, padat, jelas, struktur, dan mudah dipahami. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih Bu Dr. Melda Simamora yang telah memandu jalannya diskusi. Alhamdulillah 2 jam kebersamaan kita, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya maupun ada masukan, bisa dilanjutkan di grup WA ataupun Telegram. Saya selaku MC mewakili seluruh penyelenggara yang bertugas. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini maupun ada salah-salah kata. Semoga akan menjadi perbaikan kami ke depan. Selamat siang, sampai berjumpa kembali pada kegiatan diskusi selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Cahyono. Maaf Bu Melda, masih ingat tadi yang mau di-share tadi? Bu Andri, Dr. Marwan. Iya. Semuanya Pak Marwan. Tadi Pemda 11. Pak Foto. Pak John, Bu Wi, Pak Joko. Sore apa ada yang perlu? Ya, semuanya. Izin live Jangan ya. lupa nanti di